Mekanisme kerja pada tangki nira. Mekanisme kerja mesin pada tangki nira ini dibedakan menjadi 3 komponen. Jenis-jenis komponen yang ada pada tangki nira beserta interaksi yang terjadi dan fungsi dari setiap komponen antara lain yang pertama, input. Pada bagian ini terdapat sensor pH, sensor flow, dan potensiometer. Sensor pH digunakan untuk mengukur pH larutan nira tebu, susu kapur, dan belerang. Sedangkan sensor flow digunakan untuk mengukur aliran dari nira tebu sebelum masuk ke dalam proses depakasi atau sulfitasi. Tujuannya adalah agar dapat diukur debit dari aliran nira sehingga dapat ditentukan volume dari pelarutnya, yaitu susu kapur dan belerang yang dikompresikan ke dalam besarannya bukaan pulpe. Kemudian yang kedua, yakni proses. Pada bagian ini terdapat mikrokontroler Arduino Mega, Arduino Nano, modul pH, dan driver motor servo. Arduino berfungsi sebagai otak dari alat ini yang melakukan pengaturan dan pengendalian sesuai dengan program yang ditanamkan pada chip Arduino. Arduino Mega untuk mengatur seluruh komponen, sedangkan Nano untuk mengatur tampilan yang dimunculkan di LCD display. Modul pH digunakan untuk menyesuaikan masukan dari sensor pH ke dalam Arduino serta menyempurnakan masukan sensor. Hasilnya, input yang diterima Arduino lebih tepat dan dapat diproses selanjutnya. Driver motor servo digunakan untuk mengatur keluaran dari Arduino terhadap motor servo agar sesuai dengan input yang dibutuhkan motor servo. Kemudian yang terakhir adalah output. Pada bagian ini terdapat motor servo dan LCD display. Motor servo diperlukan untuk mengatur keluaran dari Arduino dalam mengendalikan bukaan dari pulpe yang sesuai dengan perhitungan. LCD display digunakan untuk menampilkan informasi khususnya pada pH yang ada di setiap proses ataupun sebelum proses dan status bukaan dari setiap pulpe. Evaporator merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam proses perindustrian. Evaporator adalah alat yang digunakan untuk mengevaporasi larutan. Evaporasi sendiri artinya adalah menghilangkan air dari larutan dengan mendidihkan larutan di dalam tabung. Evaporator berfungsi untuk mengubah sebagian atau keseluruhan pelarut dari suatu larutan dari bentuk cair menjadi bagian-bagian evaporator. Steam untuk mensuplai steam ke evaporator. Fan kondenser tempat pengeluaran embun. Vapor tempat membuang uap hasil evaporasi. Feed itu tempat untuk memasukkan umpan, dan produk tempat keluaran produk hasil evaporasi. Telah kita ketahui sebelumnya, evaporator merupakan alat untuk mengevaporasi larutan, sehingga prinsip kerjanya merupakan cara kerja dari evaporasi itu sendiri. Cara kerjanya ialah dengan menambahkan kalor atau panas yang bertujuan untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat pelarut yang memiliki titik didih yang rendah dengan pelarut yang memiliki titik didih yang tinggi, sehingga pelarut yang memiliki titik didih yang rendah akan menyisakan larutan yang lebih pekat dan memiliki konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang mesin pengkristal gula aren. Alat dan mesin pengkristal ini adalah suatu alat yang berguna untuk proses kristalisasi. Kristalisasi ini ditempuh dengan jalan pemekatan sampai lewat jenuh, kemudian dibiarkan beberapa lama agar mengalami kristalisasi kristal setelah terbentuk emas, yaitu campuran antara kristal dan sirup. Kristalnya dipisahkan dengan jalan pemutaran dengan sentribusi titik. Kadang-kadang campuran tersebut tidak dipisah, misalnya dalam pembuatan gula, tanjung, margarin, dan susu kental. Selanjutnya ada mesin pengkristal gula aren. Secara umum, alat ini bekerja atas dasar pendinginan larutan sampai lewat jenuh. Penguapan larutan ini sampai pekat dan pembuatan larutan menjadi pekat dengan jalan penurunan tekanan. Alat dan mesin pengkristal pada dasarnya terdiri dari 4 bagian, yaitu ada silinder atau bak pengkristal, ada alat pengaduk,
ada alat pendingin dan alat pemanas. Untuk proses pengerjaan mesin ini kita perlu memperhatikan hal-hal untuk terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu yang pertama kita perlu memakai pakaian kerja yang lengkap. Kita juga perlu hati-hati dalam menuangkan larutan panas ke dalam alat pengkristal. Yang ketiga, saat pengisian bak pengkristal tidak boleh terlalu penuh. Dan yang keempat, kita perlu menghindari penguapan larutan kristal dari bak pada waktu proses pengadukan. Yang ketiga, di sini ada bagian-bagian alat pengkristal aren. Yang pertama ada pengkristal, yaitu digunakan sebagai tempat nira kental yang akan dikristalkan. Yang kedua ada silinder atau bak pengkristal. Ukurannya ini lebih besar dari bak kristal yang pertama tadi. Ini terletak di dalam bak pengkristal yang dimana ada 2 titik kedalaman ruangan antara silinder 1 dan 2. Yang ketiga ada di bagian atas dari bak silinder 1 terdapat lubang pemasukan larutan yang akan dikristalkan. Untuk proses pemeliharaan alat pengkristal gula ini, kita perlu untuk membersihkan semua bagian-bagian dari alat yang terkena sisa-sisa kristal gula atau sirup, terutama bak pengkristal dan pengaduknya. Yang kedua, di sini ada lantai juga perlu kita perhatikan, perlu kita bersihkan agar tidak licin. Yang ketiga, di sini kita buang air pendinginan dan kita keringkan setelah dipakai. Kita beri minyak pelumas pada sendi-sendi alat pemutar pengaduk minyak, dan minyak pelumasnya tidak boleh terlalu banyak agar tidak tercecer ke dalam bak pengkristal. Di sini selanjutnya ada mesin pengering. Cara kerja oven pengering ini adalah dengan menerapkan proses pengeringan menggunakan panas sinar matahari dan udara panas. Sehingga dalam mesin oven pengering ini akan panas yang sesuai dengan sinar matahari dan hembusan udara panas yang akan membuat proses pengeringan lebih maksimal dan merata. Mesin oven pengering yang dibekali dengan burner api dan juga kipas blower yang akan mempunyai panas dan sirkulasi udara di dalam oven. Dengan panas dan sirkulasi udara yang pas dan ideal akan membuat proses pengeringan lebih maksimal dan kering merata dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan menggunakan sinar matahari langsung. Untuk cara penggunaan mesin oven pengering ini, kita perlu menyambungkan regulator gas mesin oven pengering ke LPG. Yang kedua, kita perlu sambungkan colok kabel listrik ke stop kontak. Yang ketiga, kita perlu menyalakan burner api mesin pengering. Yang keempat, kita atur suhu sesuai suhu ideal untuk mengeringkan produk yang akan kita keringkan. Yang kelima yaitu nyalakan kipas blower dengan memutar knob searah jarum jam. Yang keenam, kita tunggu sampai suhu yang tercatat pada termostat mencapai yang kita inginkan. Yang ketujuh, setelah suhu tercapai, kita masukkan loyang yang sudah berisikan nira, yang sudah berisikan gula aren, dan apa saja yang ingin kita keringkan.